Hai pecinta bola, kembali lagi di Football News HW Channel, update berita bola setiap hari. Kali ini saya akan membahas berita kemenangan Manchester United atas Leicester City. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Manchester United mendapatkan kemenangan ketiga secara beruntun musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Leicester City dengan skor 0-1. Bermain di King Power Stadium, MU mencuri gol pada menit ke-23 melalui Sancho yang memanfaatkan umpan dari Rashford. Gol tersebut bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, MU dan Leicester berusaha mencetak gol. Beberapa peluang mampu didapatkan oleh kedua tim, namun hingga akhir pertandingan tidak ada gol yang tercipta. Satu gol dari Sancho sudah cukup untuk membawa MU pulang dengan raihan 3 poin dari kandang Leicester. Dengan kemenangan ini, posisi MU naik ke peringkat 5 klasemen sementara. Selanjutnya, MU akan menjamu Arsenal pada Minggu 4 September 2022. Apa yang membuat MU mampu mengalahkan Leicester pada pertandingan kali ini? Yuk kita bahas analisa taktikalnya. Pada pertandingan kali ini, MU menurunkan formasi yang sama dengan dua pertandingan sebelumnya. Ten Hag masih menggunakan formasi bakunya yaitu 4-2-3-1 dengan De Gea masih menjadi kiper utama yang dilindungi oleh 4 bek mereka yaitu Dalot sebagai bek kanan, Malaysia di kiri, dan duet Varane Martinez di sektor bek tengah. Double pivot masih dipercayakan kepada McTominay dan juga Eriksen. Untuk gelandang serang tetap diisi oleh Bruno Fernandes. Sedangkan winger kiri ditempati oleh Sancho dan winger kanan ditempati Elanga. Sementara Rashford ditugaskan sebagai penyerang tunggal MU. Ronaldo, Fred, dan pemain baru Casemiro harus memulai laga dari bangku cadangan. Sedangkan kapten fantastis mereka, Harry Maguire, tidak diturunkan sama sekali pada pertandingan kali ini. Oke, analisa yang pertama akan saya mulai dari bagaimana MU membangun serangan. Seperti biasanya, MU akan memulai serangan dengan shape segitiga yang melibatkan 3 pemainnya yaitu Varane, Martinez, dan Eriksen. Namun, Leicester mengantisipasi build-up MU tersebut dengan melakukan press 3-1 secara agresif. Tujuan dari press tersebut adalah membuat MU kesulitan dalam melakukan short passing guna membangun serangan dari bawah. MU kemudian bermain dengan bola-bola medium dan panjang guna lepas dari press tersebut. Hasilnya, MU mampu lepas dari press Leicester City. Yang kedua, kita lihat dari bagaimana pemain MU melakukan serangan. Setelah mampu lepas dari press pemain Leicester, pemain MU yang mulai masuk ke setengah lapangan Leicester mengubah struktur menjadi 1-3-3. Para pemain Leicester pun juga merubah struktur menjadi 1-3-3 sama seperti MU untuk bertahan. Namun, bedanya di sini adalah MU menggunakan 1-3-3 yang rapat di area back sayap Leicester, sedangkan 1-3-3 Leicester untuk menjaga lapangan tengah mereka. Tujuan MU yang memanfaatkan kelebaran adalah mengalihkan bola ke area sayap, baik ke sayap kiri ataupun sayap kanan. Di sana, MU akan menciptakan situasi menang jumlah. Hal ini bertujuan untuk membongkar pertahanan lawan. Hampir saja usaha ini berhasil, namun sayang tendangan Eriksen masih melebar. Analisa yang ketiga adalah bagaimana pressing MU. Leicester menggunakan struktur 2-3-1 saat membangun serangan. MU merespon dengan menggunakan struktur 2-3 saat melakukan pressing di area belakang Leicester. Pressing pemain depan MU tidak seagresif pressing dari pemain depan Leicester. Hanya saja, pressing MU benar-benar mampu menutup aliran bola menuju area tengah. Pemain MU mampu mengikat pemain-pemain Leicester. Hal ini membuat pemain Leicester yang memegang bola hanya punya opsi back pass ke kiper untuk build up ulang. Ketika Leicester melakukan build up ulang dan mencoba mengalirkan bola ke lini tengah, tetap saja pressing MU berhasil menghentikan dan memaksa gelandang Leicester untuk back pass kembali ke kiper, dan kiper melakukan long pass ke depan di mana bola mampu dikuasai oleh pemain MU. Selanjutnya adalah bagaimana MU bertahan. Leicester yang menggunakan struktur 4-1-4-1 akan berubah struktur menjadi 4-4-2 saat menyerang di sepertiga lapangan MU. MU pun merespon dengan merubah struktur dari 4-2-3-1 menjadi 4-4-2. Dalam pertandingan kali ini, terlihat organisasi pertahanan MU semakin baik, sehingga mampu meredam serangan para pemain Leicester. Oke, sekarang saya akan mencoba menganalisa proses terjadinya gol MU yang dicetak oleh Sancho. Gol ini tercipta dari proses serangan balik, bukan dari proses build up. Leicester yang sedang membangun serangan melakukan back pass ke kiper mereka. Karena pressing dari pemain MU, kiper Leicester melakukan long pass. Long pass tersebut jatuh tepat di kaki Dalot dan langsung mengirimkan medium pass ke Bruno.
Bruno terbebas. Tidak ada pemain Leicester yang melakukan delay terhadapnya. Hal ini membuat Bruno leluasa dalam menentukan opsi yang akan diambil. Kemudian Bruno melakukan short pass kepada Rashford. Karena masih transisi, struktur pemain Leicester masih berantakan. Keadaan ini dilihat oleh Rashford dan kemudian memberikan true pass kepada Sancho. Sebenarnya, pemain paling belakang Leicester yaitu Dindi berusaha membaca keadaan tersebut. Dindi juga sudah melakukan antisipasi untuk keadaan tersebut. Hal ini ditandai dengan Didi yang berusaha melakukan offside trap. Namun sayang, offside trap tersebut gagal dan bola diterima oleh Sancho. Dengan tenang, Sancho melewati kiper dan mencetak gol. Setelah terjadinya gol, permainan kedua tim cenderung tidak ada perubahan yang mencolok. Pemain depan MU tetap melakukan pressing dengan struktur 2-3, sedangkan pemain Leicester tetap menggunakan struktur 2-3-1 dalam membangun serangan. Pada babak kedua, sedikit terjadi perubahan. Pressing MU menggunakan struktur 3-2, walaupun struktur Leicester tidak berubah yaitu 2-3-1. Hal ini dilakukan untuk semakin mempersempit pergerakan pemain Leicester untuk membangun serangan, dan hasilnya, Leicester harus melakukan lepas dari kiper. Pada babak kedua, dalam bertahan, MU menggunakan struktur 4-1-4-1 dan akan berubah menjadi 4-1-3-2 atau 4-4-2. Pada menit ke-60, Ten Hag memasukkan Casemiro menggantikan Elanga. Hal itu bertujuan untuk menambah gelandang pertahanan yang berguna untuk melakukan backup di area pertahanan, khususnya di area antara bek tengah dan bek sayap. Hal ini dilakukan dengan baik oleh Casemiro yang dalam beberapa kesempatan melakukan backup di area bek sayap, baik itu di kanan ataupun di kiri. Hingga akhir pertandingan tidak ada lagi gol yang tercipta. Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa MU mampu membuat Leicester tidak dapat mengembangkan permainannya. Mulai dari pressing MU yang sebenarnya tidak begitu agresif, dan juga ditambah dengan cara bertahan MU yang konsisten sepanjang laga, mampu membawa pulang 3 poin dari kandang Leicester. Terlihat sekali dalam pertandingan ini, pertahanan MU semakin membaik dari segi organisasi. MU bertahan sebagai satu kesatuan, mulai dari bek, gelandang, dan penyerang menjalankan strategi pertahanan dengan baik. Kemenangan atas Leicester ini menjadi modal yang sangat baik sebagai bekal menghadapi pemuncak klasemen sementara Arsenal. Namun, bisa jadi MU tidak balik modal saat menghadapi tim London tersebut. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Untuk berita menarik lainnya akan kita update di next video. Thank you for watching.